Butuh layanan rekrutmen? Mitra Kerja solusinya. Halo rekan mitra kerja. Halo. Kembali lagi di Podcast MK. Podcastnya Mitra Kerja. Nah, rekan mitra kerja yang sedang ada di jalan Yang ada di laut, atau mungkin sedang di gunung, sedang liburan. yang mungkin lagi WFH kali ya. Iya, semoga sehat selalu ya. Amin. Amin. Nah, Mas Adit, podcast kali ini kita akan bahas apa sih? Nah, Podcast MK episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya layanan rekrutmen yang berkualitas. Wow, pastinya kita akan undang narasumber yang profesional juga ya di bidangnya ya. Tentunya. Nah, berbicara tentang podcast episode 2, podcast MK ini itu akan membahas mengenai bagaimana gambaran terkait dengan layanan rekrutmen mitra kerja utama yang terdiri dari pencarian CV, seleksi kandidat, serta psikotes, dan interview awal. Dan juga tips-tips tentunya. Iya, nah kita nggak hanya berdua nih, kita Betul. sudah menghadirkan narasumber yang profesional berpengalaman di bidang rekrutmen. Oke. Mungkin kita kenalin aja kali ya, langsung Iya, kita langsung sambut aja ya. kita Kenalkan Mbak Eci. Rekan mitra kerja ya? Iya. Mungkin sedikit perkenalan dari Mbak Eci. Mbak Eci ini bekerja di bidang apa? Kemudian bagaimana pengalamannya? Iya, betul, Mbak. Oke, saya di mitra kerja bagian rekrutmen. Jadi pengalaman di sini cukup lama mungkin ya. Jadi memang dari awal handle-nya rekrutmen. Wow. Saya udah senior ini. Suhu di bidang rekrutmen. Tua dong ya. Enggak. Nah, Mbak Eci mau tanya nih Mbak, karena ini podcast pastinya kita harus Iya tanya-tanya nih dong. Mbak, kita tuh pengen banget nih banyak pertanyaan nih Mbak. Betul banget. Apa tuh? Apalagi kita juga pertanyaan ini sangat membantu untuk rekan-rekan mitra kerja di luar sana ya, mungkin Iya, lagi pastinya. sedang mencari pekerjaan atau tips-tips yang emang membantu mereka untuk interview dan sebagainya. Dan juga tentunya bagi calon perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan mitra kerja utama. Nah, ini nih kita akan membahas mengenai apa sih layanan rekrutmen di mitra kerja utama sehingga perusahaan itu nanti akan mendapatkan benefitnya. Betul banget Mas Adit. Nah, Mbak Eci, pertanyaan pertama nih Mbak. Apa tuh? Apa saja sih kualifikasi yang dilihat dari CV kandidat Mbak biasanya? Oke, standar yang ada di CV kandidat pastinya ya. Kita kalau untuk mencari kandidat itu pasti yang akan kita cari, kita lihat dari pendidikan. Kemudian pengalaman, kemudian domisili apakah sesuai dengan yang kita cari, kemudian pastinya yang satu ini yang paling penting adalah skill yang dipunya oleh kandidat. Wow. Skill Mas Adit Iya, ternyata. kualifikasinya nggak main-main, lengkap. Betul. Pendidikan sampai skill yang dibutuhkan juga apa ya? Terupdate lah. Terupdate lah pokoknya yang Iya, sesuai dari yang dibutuhkan. soft skill, mungkin hard skill juga harus Iya. dilihat juga tentunya kan dari. Iya. Nah, Mbak Ici, mengenai layanan rekrutmen nih, tentunya gak jauh dari proses seleksi. Nah, ini ada, saya mau bertanya nih Mbak, mengenai bagaimana proses seleksi kandidat di mitra kerja utama dan berapa lama sih proses seleksinya Mbak? Oke, proses seleksi di mitra kerja itu kita lakukan setiap hari. Jadi setiap hari kita pasti sourcing yang namanya kandidat. Dan setiap hari juga kita jadwalin kandidat-kandidat yang udah apply dari WhatsApp, email, kemudian job online yang kita kerjasama. Itu kita jadwalkan setiap harinya untuk ikut di psikotes online kita plus interview online kita. Gitu. Jadi memang kita lakukan setiap hari. Butuh layanan administrasi? Mitra Kerja solusinya. Oh, dilakukan setiap hari dan ada beberapa wadahnya ya, seperti tadi Mbak Ici sudah sebutkan. Keren. Berarti banyak banget ya Mbak ya yang di proses seleksi ini Mbak. Betul. Oke. Mbak Eci mau nanya lagi Mbak. Pertanyaan ketiga nih Mbak. Apa tuh? Dari rekan mitra. Titipan ya Mas Adit ya? Iya Mbak. Apa saja sih fungsi dan kelebihan dari psikotes sendiri Mbak? Oke, psikotes itu kan kita bisa mendapatkan gambaran tentang performa seseorang untuk kita tahu nih pada saat nanti dalam situasi bekerja dia seperti apa. Pastinya itu untuk kita mendapatkan the right person for the right job. The right person for the right job. Wah, keren banget itu. Oh my God! Wow!
Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Keren banget. Keren banget. Oh, jadi itu fungsi dari psikotes ya, Mbak. Jadi kita perusahaan juga bisa melihat sumber daya manusianya yang lebih objektif lagi ya. Lebih terukur lagi ya mengenai kompetensinya ya dari psikotes itu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih Mbak mengenai seleksinya, rekrutmennya serta prosesnya berapa lama. Dan psikotesnya. Nah, ini mungkin ini ada pertanyaan yang bagus juga nih buat rekan mitra kerja ya dan kandidat-kandidat lainnya untuk interview nih, mengenai interview. Nah, pertanyaannya apa saja sih tips terbaik untuk kandidat saat melakukan interview? Nah, khususnya saat interview online nih Mbak. Oh, oke. Pertanyaan bagus sih ya itu ya. Jadi untuk interview online, walaupun online kita tetap harus setting itu seperti kita interview face to face gitu. Jadi tetap harus diperhatikan adalah yang paling utama kalau online pastinya koneksi dong, karena kan kita menggunakan internet. Nah, jadi kita harus perhatikan yang pasti adalah internetnya jangan lemot, jangan putus-putus gitu ya. Internetnya pastinya harus bagus, terus alat pendukungnya juga pasti harus bagus. Mau itu menggunakan WhatsApp, mau itu menggunakan Zoom dan media lainnya itu dipastikan harus stabil. Kemudian tetap walaupun tidak face to face berpakaian tetap formal. Gitu ya. Penting banget. Betul. Kemudian walaupun tidak ketemu langsung juga tetap harus face to face dua arah. Jadi jangan matiin kamera atau malah ngeliat ke atas, tetap harus melihat ke yang menginterview. Seperti itu. Kemudian tetap bersemangat dong, tetap tunjukin kalau kita antusias dan kita punya motivasi, memang kita layak dong untuk direkrut gitu ya. Nah, yang paling terakhir adalah tetap pasti harus latihan. Kenapa sih harus latihan? Biar gak gugup dong, walaupun di depan kamera tetap bisa interview dengan lancar. Itu sih. Dan tips ini semua bisa rekan mitra ya, rekan mitra bisa lihat, rekan mitra kerja bisa lihat di IG-nya kita. Udah pernah di-share nih kayak Di @officialmitrakerja. Wah, jadi gitu rekan mitra kerja. Kalau misalnya dapat panggilan interview itu persiapannya harus yang benar-benar persiapan nih supaya layak untuk direkrut. Betul banget. Iya. Nah, dari semua proses tahapan dan standar yang dilakukan tim rekrutmen mitra kerja utama nih Mas Adit, Iya. semuanya sudah terbilang berkualitas. Wah, Dan itu sangat penting pastinya bagi perusahaan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang tentunya juga berkualitas. betul banget. Jadi tuh klien nggak bakal nyesel deh kalau bekerja sama dengan Betul. mitra kerja utama. Jadi untuk perusahaan-perusahaan tuh akan mendapatkan sumber daya manusia juga yang berkualitas, yang berkompeten. Betul sekali. Gitu. Ini pembahasan hari ini sangat daging sekali loh. Jadi jangan sampai kalian apa ya Mas Adit? Melewatinya. Iya. Kalau betul perlu sekali. dicatat poin-poinnya dari Mbak Eci yang disampaikan oleh Mbak Eci semua. Iya. Oke. Baik Mas Reza, sepertinya kita sudah sampai di akhir nih. Iya nih Mas Adit jadi sedih saya. Enggak, bukan di akhir ini, tapi di akhir acara podcast MK ini. Oke. Terima kasih Mbak Eci telah Sama-sama. hadir Ya. di podcast MK sebagai narasumber. Terima kasih Mbak Eci. Terima kasih. Jangan apa ya Mas Adit? Ya jangan nyesel lagi di sini. Tapi nyesel enggak kan? Enggak kan? enggak dong, semoga berguna buat rekan mitra kerja juga pastinya ya. Oke. Semua informasi pengetahuan yang dikasih Mbak Eci itu sangat berguna di Betul. bidang rekrutmen tentunya. Betul sekali Kandidat. Mas Adit. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Eci. Sama-sama. Kasih plus dong buat Mbak Eci. Oke, rekan mitra kerja. Sudah selesai nih kita nih di podcast episode Iya. kedua. Nah, Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media mitra kerja utama, ada YouTube, ada Instagram, ada juga TikTok ya Mas ya. ya ada juga LinkedIn. Oh, tentunya. ada juga LinkedIn. Nah, Dan jangan lupa ikutin juga website kita karena di situ ada artikel-artikel penting untuk kalian baca. iya itu banyak tips Betul. dan triknya juga untuk untuk rekan mitra kerja. Oke. Sobat kan tuh jadinya. Oke. Sobat bukan ini. Oh, sobat. Oh, bukan. Oke. Udah kemana-mana nih ngomongnya nih. Oke, terima kasih rekan mitra kerja. telah mendengarkan dan menyaksikan podcast MK episode 2 kali ini. Podcast MK, Podcastnya Mitra Kerja. Kita salam dulu. Salam Mitra Kerja. Butuh layanan outsourcing? Mitra kerja solusinya.